Welcome to channel MT's Neural Islam. Go. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah, pertama-tama marilah kita ucapkan puja-puji syukur terhadap kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan kelimpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada hari yang sangat bahagia ini. Salawat serta salam semoga Allah tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya yang insya Allah akan taat dan patuh kepada ajarannya sampai akhir kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan tentang suri tauladan yang ada pada dalam diri Rasulullah SAW. Allah berfirman, sesungguhnya telah ada di dalam diri Rasulullah SAW tauladan yang baik bagimu, yaitu orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari akhir, dan dia banyak menyebut nama Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Dari ayat tadi jelas bahwa kita umat Islam mempunyai suri tauladan yang patut kita contoh dan idolakan, yang bisa membawa kita bahagia hidup dunia dan akhirat, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW terpelihara dari sifat-sifat jahat. Rasulullah SAW merupakan orang yang mendapat jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Maka dari itu, janganlah ragu dan bimbang untuk menjadikan beliau sebagai seorang figur, seorang yang kita idolakan dan yang kita contoh dan kita tiru, karena beliau merupakan seorang figur yang tiada duanya, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala memuji akhlak beliau dalam Al-Quran. Apabila kita mencontoh Rasulullah, yang pasti kita termasuk orang-orang yang menghadap ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kelak di hari kiamat kita termasuk orang yang tidak merugi. Hadirin yang dimuliakan Allah, kemudian di antara ajaran Nabi Muhammad SAW yang wajib kita anut adalah membina kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Nanti Rasulullah bersabda, perbaiki keadaan duniamu dan bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah engkau mati esok pagi. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, bekerjalah untuk duniamu seolah-olah engkau hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seolah engkau mati di hari esok. Dari hadis tadi jelas bahwa kita umat Nabi Muhammad SAW harus bekerja dan berjuang untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Kita tidak boleh mementingkan dunianya saja dan tidak mementingkan akhiratnya. Begitu sebaliknya, kita tidak boleh mementingkan akhiratnya saja dan tidak mementingkan dunianya. Tetapi kita harus hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Bahkan mereka sudah lupa pada pegangannya, yaitu agama Islam yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW. Selain itu juga banyak orang yang mengaku dia cinta kepada Rasulullah SAW sebagaimana contoh ataupun suri tauladan untuk dirinya. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 31, katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku ataupun Nabi Muhammad SAW. Niscaya Allah mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosa kamu, dan Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Maka dari itu, marilah mulai sekarang kita sadar dan kembali lagi berpegang teguh pada agama Islam yang telah dibawakan oleh Rasulullah SAW dan menjadikan beliau suri tauladan bagi kehidupan kita sehari-hari, agar kita tidak menjadi orang yang sengsara di dunia dan di akhirat nanti. Selain itu, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta mengikuti ajaran Rasulullah SAW dengan rasa tulus dan ikhlas semata-mata hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah akan mencintai kita dan mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga kita termasuk umat Nabi Muhammad SAW yang akan hidup di dunia dan di akhirat secara bahagia. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian pidato dari saya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kesalahan, karena saya adalah manusia yang tidak luput dari salah dan dosa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.